PR besar orang tua seperti itu. Tadi Mbak Ade bilang kalau misalnya pendidikan ala Rasulullah kan ibaratnya gitu, itu kita terapkan. Misal nih semua orang tua itu menerapkan pendidikan ala Rasulullah. Iya. Pasti bisa minimalisir. Pasti. Insya Allah itu kan wahyu dari Allah Karena ya. kayak jadi ada sanatnya. Ada gitu kan. sanadnya, betul. Iya. Ya tapi ya manusia itu tidak sempurna, maka disempurnakan dengan doa agar manusia tidak sombong, agar manusia yakin bahwa kesolehan anak ini adalah anugerah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, seperti itu. Intinya kesimpulannya Gen Z bukan masalah. Gen Z bukan masalah. Tapi Gen Z adalah satu harapan besar. Gen Z adalah Gen Z ya disebutnya. Gen Z adalah investasi terbaik kita. Maka bagaimana kita memandang mereka? Jangan sampai kita salah menyikapi. Menyikapi dan salah pandang kepada mereka. Dan kalau misalnya ada yang merasa udah telat nih anakku, udah terlanjur gini, kita masih punya doa ya. Iya, masih punya doa dan teladan. Masya Allah. Dan juga kebaikan-kebaikan. Maka tidak ada yang bisa mengalahkan selain kebaikan. Terus kita berbuat baik. Insya Allah dengan doa dan kebaikan kita, Allah akan memberikan kasih sayangnya, rahmatnya. Jangan pernah putus asa. Insya Allah. Oke. Masya Allah. Tapi iya, betul. kalau anak zaman sekarang mau nggak menikah muda? Nah, tuh mau Coba nggak? tanya Mariam. Mariam Mariam usianya berapa sekarang? 19. Punya target mau menikah usia berapa gitu nggak? Habis S1. Berarti berapa tahun lagi? Kalau Mariam hitung-hitung kayaknya 23 atau 24-an. Oh, tapi oke lah gitu. Masih itu kan termasuk muda ya, 23 24 ya. Insya Allah. Semoga Allah berikan. Tapi emang kecenderungannya anak sekarang banyak yang pengen menikah muda ya. Anak zaman sekarang. Iya. Kalau kan obrolan kita sekarang tuh temanya Gen Z. Ini ada Gen Z datang. Berapa tadi usianya, Mariam? 19. 19 ya, berarti lahir tahun 2006. Jangan mandang ke saya, ke dia. lahir tahun 2006. 2006. 19. Berarti tapi ngerasa nggak kalau dirimu Gen Z? Ngerasa sih, soalnya teman-teman juga Bilangnya gitu. iya. Terus ngerasa ada bedanya nggak gitu? Kita kan Gen Z gitu. Iya. Ngerasa beda kayak main media sosialnya, terus juga kalau misalnya jalan-jalan sama temennya tuh beda gitu. Bedanya gimana? Maksudnya antara sama teman-teman sama Umi gitu beda. Beda. Ini vibes-nya beda gitu. Beda. Lebih senang sama siapa? Beda sih senangnya kalau sama Umi kan kayak karena ibu gitu kan, jadinya kayak curhat gitu banyak ke Umi. Tapi kalau sama teman-teman tuh ya lebih kesenengnya gitu. Oh, lepas lah kayak gitu ya, iya. bisa saling bercerita. Iya, gitu bercerita. Terus kalau misalnya kayak belajar gitu, biasanya semangat tuh emang gara-gara teman belajar. Terus harus belajar kayak gitu. Kalau misalnya teman lagi belajar, masa aku nggak belajar sih gitu. Oh gitu. Mariam tuh kan sekarang kan udah hafiz 30 juz ya. Kemudian habis itu ambil sanad ya. Yeah. Berapa lama kemarin ambil sanad? 2 tahun. 2 tahun. Kalau ngambil sanad setahun, terus persiapan sanadnya setahun. Jadi Persiapan sanad tuh ngapain? itu kayak benerin tahsinnya gitu. Oh, gitu. Jadi sebelum masuk ke sanad itu harus dibenerin dulu bacaannya. Oke. Baru sanad itu bertahap dari juz 1 sampai 30 juz itu selama 1 tahun. Iya. Terus kalau udah dapet sanad kayak gitu, sanad itu melekat ya, maksudnya berarti udah kayak ngajinya seperti yang diajarkan sama Rasulullah gitu ya. Sudah punya standar. Udah punya standar. Makanya bacanya seperti ini. Standar global ya, maksudnya satu di seluruh dunia sama ya. Oh keren loh. Insya Allah. Berarti dia Gen Z yang luar biasa. Insya Allah. Masya Allah. Nih, jadi gini kita tuh kan sekarang lagi rame nih ibu-ibu ngobrolin Gen Z. Kenapa? Karena kayak saya misalnya, saya kan masuk ke dunia kerja tuh ya udah dari muda gitu kan. Kemudian kayak bisnis apa segala macem kan terus berjalan tuh. Nah ketika beberapa tahun terakhir ini para Gen Z ini masuk ke dunia kerja, itu kayak banyak hal yang berubah gitu loh. Apalagi kayak kita kan punya anak yang Gen Z juga gitu kan, mereka udah mulai dewasa.
kita tuh kayak menyadari bahwa ternyata mereka tuh beda gitu loh sama kita gitu loh. Betul betul. Iya. 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 Apa ya? Kadang di mata kita yang ibu-ibu nih, ini Gen Z ini kok nggak mau bersusah payah sih kayak gitu. Begitu ya. Jadi Berarti Gen Z ini kita sepakati dulu nih. Kadang saya masih bingung ya pembedaan klasifikasi Gen Z atau gen apa? Kita gen apa? Milenial. tergantung lahirnya tahun berapa. Oh, jangan disebut. Kayaknya Gen X deh. Ya, seperti itu. Berarti Gen Z kisaran umur 20-an gitu ya. Iya, iya. Di bawah 30 ya. Berarti pas memang ibaratnya kalau kita memimpin jadi anak buah kita gitu ya. Ya. Iya. Yang didapati gimana Gen Z tadi? Agak sedikit susah diatur gitu ya. Negatifnya iya, positifnya sih banyak juga ya, kayak mereka lebih kreatif, lebih inovatif kayak Lebih gitu. terbuka juga lebih ya. terbuka gitu. Cuman kayak ada keseharian yang kayak ngejomplang gitu sama Iya, kita iya. gitu, sama Iya, kita yang kebiasaan-kebiasaan udah kita ya. kaum milenial. Kayak Iya. mungkin di mata kita tuh ini anak males banget sih gitu. Ini anak kok kayak nggak, kurang apa sih, struggling gitu Iya, kayak betul, gitu. betul. Itu sebenarnya padahal mereka itu kan ya hasil didikan kita kan ya. Iya, ya betul. Mereka itu hasil didikan kita. Jadi kalau ada kejelekan atau keburukan, hal negatif pada generasi Gen Z, sebenarnya itu hasil produk siapa sih? Kita Iya, gitu ya. kita lah yang memasaknya. Kita yang Tapi memasaknya. sebenarnya mungkin ada beberapa faktor yang pengaruh juga sih Mbak. Contohnya kan tentang perkembangan teknologi, ya kan? Otomatis kan sedikit banyak pasti mempengaruhi. Benar. Sekarang lebih banyak hal yang lebih praktis daripada zaman kita dulu, ya kan? Iya. Otomatis Gen Z itu tumbuh dengan teknologi yang semakin berkembang, yang mau tidak mau mereka akan menggunakan kan gitu. Iya, Seperti iya. itu, dan itu mempengaruhi juga akhirnya terhadap perilaku keseharian yang menurut Betul, kita agak berbeda betul, gitu. Betul, Iya kan, betul, Mbak? betul sekali itu pengaruh lingkungan, pengaruh kita yang memang hidup merasakan dua perbedaan banget ya. Misalnya Ustazah Wiji dulu masak nasi aja, ngelihat orang tua prosesnya Ngeliwat. gimana tuh? Dikukus. Habis ngeliwat, habis Nggak, diliwat, sebelumnya bukan di liwat ini dulu, loh. sebelumnya ditampi dulu, dicari gabahnya. Ya. Ya mungkin Mariam nggak pernah membayangkan hal itu, kecuali mungkin kalau kita cerita ya dulu bahwa kita untuk nikmati nasi, sepiring nasi itu Prosesnya tidak seperti panjang. sekarang. Kalau sekarang mungkin ya yang paling mudah sekarang apa? Iya, Telepon iya. ataupun apa GoFood, GoFood gitu seperti itu, dan sangat mudah sekali. Dan kalau dulu kita memang harus menunggu, memperhatikan tadi. Kalau di zaman saya Mbak bukan dari apa tuh, tapi dari ini numbuk Oh gabahnya. iya. Oh, Itu iya. waktu zaman saya SD melihat uwa-uwa termasuk ibu dan sebagainya, mereka menumbuk padi, kemudian habis itu ya Memasakkan biasanya. iya dan sebagainya. Terus dalam proses memasaknya juga kan ada tahapan-tahapan sampai luar biasa. Dan ini masya Allah sangat berpengaruh dari cara berpikir, cara beraktivitas. Berarti kita terbiasa ditempa dengan satu hal yang kesulitan, dan kita terbiasa segala sesuatu harus ada proses, dan kita punya nilai kesabaran di situ ya, proses. Nah kan anak-anak kita hidup di ibaratnya ledakan teknologi kalau saya bilang gitu ya. Ya. Betul nggak kita ini? Misalnya dulu kita bagaimana berhubungan dengan orang yang jauh berkomunikasi gitu kan? Masih pakai surat. Pakai surat, udah menunggu jawaban 2 minggu dan sebagainya. Sekarang kita menikmati langsung gitu ya. Iya, betul. Dan itu masya Allah menjadikan atau memaksa kita untuk mendidik anak-anak kita juga dengan Mengikuti yang seperti zaman. Ustazah Wiji tadi bilang, dengan teknologi yang cepat, dengan semua kita pun mengikuti tidak seperti dulu gitu, sehingga ketika yang lahir adalah generasi-generasi yang mohon maaf tidak sabaran, ingin cepat, instan segala sesuatu, dan terkesan mohon maaf malas dan sebagainya gitu ya. Ya mau tidak mau itu adalah produk kita gitu. Iya, iya benar. Seperti itu. Dan kita juga sebenarnya ini ya kayak kita tuh adalah generasi di mana ngalamin lompatan teknologi tadi, dari yang dulu kita kayak masih pakai kaset kayak gitu ya. Dan belum ada handphone, masih apa segala macam. Terus sampai sekarang kita juga termasuk orang yang sudah bisa menikmati teknologi. Iya. Artinya
sebenarnya kita tuh cukup kaya wawasan kita gitu ya. Iya, betul. Nah, apakah itu membuat kita juga jadi lalai sebenarnya mendidik anak? Karena saya gini, yang saya rasain ada beberapa hal yang kayak misalnya sesuatu yang dulu ya orang tua saya ngajarin gitu, tapi saya lupa mengajarkan itu Iya. pada anak karena kebutuhannya hampir nggak ada. Betul. Kayak misalnya Om, menginap di rumah orang. Iya. Dulu ketika saya kecil, kita kan tinggal di satu kota yang saudara-saudaranya di situ semua. Betul. Nah, kita tuh punya ritual, mungkin yang lain juga ya, nginep. Jadi sesekali misalnya nginep di rumah om yang ini, Iya, di rumah rumah om yang saudara itu. gitu. Kita diajarin kalau nginep di rumah orang itu kudu ngapain aja gitu Oh, loh. betul, Masya Allah, adab-adabnya Tapi ya. itu tidak saya lakukan ke anak-anak karena kebutuhan menginap itu tidak ada. Jadi kan saya tinggal di Batam, nggak ada saudara di sini, nggak pernah menginap di mana-mana Betul, gitu kan. betul. Nah begitu ketika anak saya waktu itu merantau ke Jawa, ya pulang kampung lah ya karena saudara-saudara saya di Jawa semua. Kemudian dia menginap, terjadilah sesuatu yang kok dia gini ya kayak Iya, gitu. betul. Saya lupa ngajarin gitu Iya, loh. iya. Seharusnya kan kalau nginep di rumah orang tuh ada sesuatu yang mesti dikerjain apa Iya. gitu. Itu lupa nggak saya ajarin karena memang nggak ada kebutuhan itu pada saat mereka kecil Betul, gitu. betul. Ya itulah hal-hal yang perlu kita fahami dulu, kita sadari sehingga kan kita tidak terlalu kaget ya menghadapi anak-anak kita dan kita segera mengisi hal-hal apa sih yang menjadi hutang pengasuhan, hal apa Iya. sih yang belum kita berikan dan tidak ada kata terlambat. Seperti misalnya dulu kita sering bertamu ya Ustazah, sering berkunjung, terus gimana coba orang tua kita dulu kalau kita lagi bertamu? Cerewetnya kan. Yang ngasih tahu Ngasih- nanti nggak boleh gini ya, ngasih nanti nggak boleh gitu. Dan sekarang kita dengan kesibukan masing-masing, kita apalagi mungkin bekerja, lupa mengajarkan adab-adab dan sebagainya. Sehingga kita menemukan anak-anak yang sekarang mungkin nggak beradab, nggak berakhlak, nggak tahu sopan santun, nggak menghormati orang tua. Ya mereka memang tidak ada sarana untuk itu ya. Dan disinilah kembali menjadi evaluasi bagi kita. Tahapan dalam pendidikan itu apa sih yang harus kita berikan, seperti itu. Maka kalau kita sudah pahami, ibaratnya hal yang kita rasakan sekarang berupa kenegatifan itu buah daripada kekurangan kita dalam mendidik, maka kita segera untuk mengisinya, mengobrolkannya. Karena satu hal yang saya sangat sukai dari Gen Z ini, mereka masya Allah cerdas sekali. Kemudian mereka memang mereka menangkap informasi apapun mudah sekali sehingga mereka gampang berkembang apapun yang mereka ambil gitu ya. Dibanding kita dulu susah sekali mendapatkan informasi, mendapatkan ilmu, ingin berkembang tuh kita susah. Kalau sekarang kita mau berkembang di bidang apa sih gitu? Mau masak kita atau mau apa, Bu? Mau teknologi, mau bidang apa yang kita inginkan, sekarang tinggal Masya Allah Cari kita aja, mengikuti tutorialnya, tutorialnya seperti itu ya, mengikuti hal seperti itunya. Nah, maka di sini dalam pendidikan anak-anak kita harus paham apa sih yang menjadi prioritas pendidikan itu gitu. Kadang kita juga lupa mengajarkan hal-hal yang menjadi fardu ainnya gitu, mengajarkan fardu ain kepada anak-anak kita. Cuman yang juga sih Om, mungkin sebuah tantangan besar juga ya kita sebagai orang tua. Misalnya gini, kita sudah set nih dalam mendidik itu misalnya kita sudah berupaya sih, kita bentuk sesuai dengan apa yang kita tahu lah ya. Betul, gitu. betul. Cuman kan karena perkembangan zaman yang begitu pesatnya, Betul, dengan teknologi betul. yang luar biasa, Iya. mau tidak mau itu faktor lingkungan itu akan besar mempengaruhi Iya, anak kita. betul, Nah, betul. itu kan Dan maksudnya- kita tidak bisa mencegah itu Nah, itu faktor lingkungan tersebut. Mungkin berarti gini, faktor lingkungan kan arusnya sangat deras sekali. Berarti ya kita juga berlarinya harus kencang lagi. Misalnya mungkin kita menguasai teknologi juga, artinya kita ngobrol juga menyamakan dengan obrolan anak-anak kita, tapi tidak lepas dari nilai-nilai yang emang kita anut untuk kita berikan ke anak-anak kita. Ada nilai-nilai emang yang harus kita bagi ke anak-anak kita. Ibaratnya tadi teknologi sangat pesat, kita pun belajar ataupun mengimbangi Jadi mereka intinya dengan orang tua berlari. tidak boleh membiarkan ya Tidak- Om ya. tidak boleh membiarkan. Maksudnya gini, udah anaknya dimasukkan ke pesantren, anaknya Iya. dimasukkan ke sekolah, Betul. orang tuanya udah seperti Betul, lepas tangan. betul, betul. Kan itu sesuatu yang
yang tidak benar ya sebenarnya dalam Iya, pendidikan. betul. Jangankan seperti itu, anak yang kita awasin setiap hari saja 24 jam misalnya, betul. itu masih bisa terbawa arus gitu ya. Iya. Apalagi kalau misalnya orang tua melakukan pembiaran, itu sangat berbahaya sekali betul, sebenarnya kan betul. gitu. Ya, Makanya dalam Iya. dalam tarbiyah itu, dalam tarbiyatul aulad itu ya, anak-anak kan ada masa-masa tahapan-tahapan ya. Kadang kita langsung ke teaching gitu. Teaching itu langsung mengajarkan. Langsung misalnya Maryam mungkin sama uminya suka disuruh apa? Maryam harus ini, harus ini, harus ini gitu ya. gitu nggak Maria? Seperti itu, harus ini, harus ini, harus ini. Cuma kadang mungkin uminya lupa ngasih pemahaman, kenapa harus begini, kenapa harus begini, kenapa harus begini. Dan kita seharusnya sabar memberikan pemahaman tersebut kepada anak-anak. Misalnya, kenapa sih harus uang itu, misalnya kan anak-anak sekarang mungkin kalau punya uang yang banyak. Kalau kita dulu misalnya Mbak Ade dikasih uang, untuk apa tuh uangnya? Ditabung sih biasanya. Ditabung gitu terus. Ya nanti misalnya tergantung usia ya. Kalau mungkin masih kecil gitu, misalnya pengen beli sepeda, habis itu udah agak gede pengen beli apa, nanti udah kerja gitu, nabungnya ya pengen beli rumah gitu. Hal-hal yang kayaknya bernilai gitu ya. Iya. Kalau sekarang misalnya anak-anak kan mungkin kebutuhan untuk healing apalagi tuh. Iya. Iya, buat jalan-jalan. Apa nge-mall sama ngemil, kayaknya hal yang dulu kita jarang sekali kita lakukan. Mungkin ini juga sih buat kita tuh kayaknya itu sesuatu yang aduh kayak buang-buang uang banget gitu ya. Tapi mungkin buat sebagian orang itu kayak investasi. Ketika kita bertemu sama orang tuh dia akhirnya ada bisnis yang terjalin kayak gitu. Ada informasi tentang apa kayak gitu. Misalnya anak-anak yang mau sekolah kayak gitu. Oh, akhirnya ketika ketemu sama teman dia punya informasi tentang beasiswa tentang apa atau bertukar pikiran tentang apa. Itu bisa terjadi. Cuman kan emang di mata kita ngapain sih makan di rumah enak gitu. Ngapain buang-buang waktu. Betul. Kalau kita berpikirnya kan masak gitu ya, lebih irit ataupun lebih tidak mubazir. Tapi kita coba lihat pandangan anak-anak kita sekarang. Misalnya Maryam kalau punya uang gitu. Maryam kalau misalnya punya uang berapa ratus juta gitu. 19 tahun nggak apa dong ya, anak zaman sekarang kan duitnya banyak. Mau ngapain? Pengennya buat kalau ada uang itu kayak ngebangun perusahaan. Terus nanti kan ada hasil uangnya dari situ tuh. Nah, terus bisa beli rumah atau mobil atau bisa jalan-jalan juga kemana-mana. Dulu gitu. zaman saya 19 tahun gak kepikir tuh mau bikin perusahaan. Artinya sekarang bayangkan Mbak ya, anak sekarang sudah punya mimpi, walaupun kita hargai mimpi itu ya. Dan Masya Allah mereka sudah punya mimpi besar, dibanding kita mimpi pun nggak berani dulu ya. Ini yang saya kagumi dari anak-anak sekarang. Dan kadang saya lebih semangat bekerja dengan anak-anak yang seperti ini. Maksudnya usia-usia Gen Z itu saya lebih semangat. Dan kita bagaimana cara membuang kekesalan kita dan banyak kecewanya, ya kita nyemplung memahami perasaan mereka, memahami kondisi mereka. Kalau tidak kita banyak udah gitulah. Tapi banyak keselnya. Iya sih emang. Iya. Tapi emang mereka ngeselin sih. Tapi begini Mbak, ketika kita punya satu kesadaran, mereka adalah pewaris kita. Kita punya suatu kesadaran, mereka adalah masa depan kita. Kita punya keyakinan mereka lah yang akan mewujudkan mimpi-mimpi indah kita yang belum tercapai gitu. Pasti kita akan bersabar ya. Ibaratnya jadi mereka lah gitu. Maka di sini tadi memahamkan kepada mereka dengan sabar, dan kitanya tadi Ustazah mau berlari juga mengikuti gaya pikir mereka atau gaya stylenya gitu ya. Mungkin Maria melihat atau menilai gaya Uminya gimana itu dalam keseharian misalnya. Umi termasuk orang yang galak atau yang harus permisif? Umi itu tegas sih sama Maryam, kayak Maryam atau biasa kalau Umi bilang Maryam masuk ke sekolah ini ya gitu, Maryam tuh mau karena Maryam banyak belajar dari Umi gitu. Umi juga orangnya tegas gitu, harus ini artinya sih sebenarnya Umi nggak pernah memaksakan gitu, karena emang Maryam udah mau sendiri gitu. Iya, kalau tentang kayak belajar gitu, soalnya emang suka Umi tuh menginspirasi Maryam gitu.
Berarti bener nih. Ya. Umi, kamu tidak diancam kan mengatakan itu? Atau ketika Maryam punya pilihan lain gitu ya, Maryam punya pilihan lain, terus berbeda berseberangan dengan Umi, terus Maryam gimana Biasanya sikapnya atau ngapain? Umi sikapnya gimana? Maryam Gitu? paling ya bilang, Umi kayaknya Maryam bener-bener nggak cocok, Maryam nggak suka gitu. Nah ini dulu kita nggak pernah iya, berani. anak sekarang gitu. Satu tadi ya Mbak, kelebihan anak sekarang itu mereka punya keinginan, punya mimpi, bisa mengutarakan. Terus kita namanya misalnya kita sebagai orang tua ya, mimpi-mimpi anak tuh why not gitu, bahkan kita akan berjuang kan. Anak kita punya mimpi-mimpi ini, semua orang tua pasti akan ingin mewujudkan mimpi anaknya kalau itu sesuatu hal yang sangat Yang positif, yang sangat baik sekali. Nah, yang kedua tadi mereka berani mengutarakan gitu ya, berani berkata tidak. dan berani berkata tidak walaupun berseberangan dengan kita ya gitu. Tapi masya Allah mereka punya data-data yang lengkap ketika mengutarakan tuh ini loh, karena ini loh, sehingga kita pun bisa mempertimbangkan oh ini yang betul juga gitu. Ya sudah, kita pun mengikuti apa yang mereka inginkan, dan masya Allah terus oh ya betul juga gitu pada akhirnya begitu. Kalau dulu kan kita nggak tahu ya, kita tidak berani dipaksa gini-gini seperti itu benar. ya. Dan itu sebenarnya justru membuat kita jadi belajar ya karena mereka berani speak up itu ya. Betul. Saya dulu inget waktu pernah sakit hati banget gitu waktu anak saya bilang gini, ibu nggak usah drama gitu. Kenapa Beraninya kau mengatakan itu pada ibumu. Betul. Tapi akhirnya itu membuat saya berubah sih. Pernyataan satu kalimat itu membuat saya banyak belajar, dan akhirnya saya merubah diri gitu loh. Iya. Kayak gitu. Mungkin bisa tanya Maryam, kira-kira Maryam kalau ingin mengutarakan harusnya Umi seperti ini sikapnya, kira-kira sikap Gimana apa? tuh, Maryam? Sikap apa Anak yang Gen Z. Iya, kan kadang kita perlu juga ya evaluasi. Saya saya sangat senang ya. Ternyata apa yang saya lakukan ini keliru, dan ya kita sebagai orang tuh ingin segera mengubah ya, kalau emang itu dipandang adalah kekeliruan kita, dan kita sebagai orang tua memang butuh masukan-masukan dari anak-anak sekarang. Harusnya gini loh Umi, harusnya gini. Kira-kira misalnya salah satu contohnya ya, Maria mewakili dari anak-anak Gen Z gitu ya. Kira-kira apa gitu? Apa ya. itu? Apa sih? Kalau misalnya kamu apa ya kayak nggak setuju gitu sama Umi, apa yang kamu katakan Dalam masalah sama Umi? apa, atau contoh aja? Apa ya? Misalnya mau pergi kemana, atau misalnya kayak mau lebaran di sini atau di sana gitu, Atau mau gini sih, seringnya mungkin Maryam anak-anak sekarang suka pingin makan di mall gitu ya. Seperti yang itu. simple, yang sederhana aja, Yang yang biasa. keseharian. Kamu nggak pasti pernah dong berselisih pendapat gitu sama Umi. Pernah, apa namanya, ya kalau misalnya apa ya, Misalnya beda keinginan, yang satu pengen jalan ke pantai, yang satu pengen jalan ke mana. Iya. Maryam tuh pengennya Umi itu harus bersikap seperti apa sih kalau menyampaikan sesuatu ke Maryam gitu. maunya tuh Umi tuh dengar dulu penjelasan Maryam gitu, baru kalau misalnya Maryam salah nanti emang Maryam nyesel, tapi Maryam mau coba dulu pendapat Maryam gitu. Membuktikan ya. Iya, betul. Jadi apa namanya, mereka terus punya bukti Iya, gitu. Oh iya. ya ini ternyata teorinya salah gitu. Iya, atau dan benar. kita harus pahami juga ya, anak-anak itu ya akan mengalami error ya dalam mereka menjalani, sebagai kita juga sih. Nah itu Umi, sebenarnya mungkin bagi mereka itu sebuah pembuktian yang ingin dilakukan gitu ya. Mereka ingin mencoba sesuatu, tapi bagi kita sebagai orang tua kadang seperti sebuah perlawanan gitu nggak sih? Iya. Atau kadang kita merasa sok tahu. Iya, kita udah punya pengalaman lebih banyak, udah tahu kok jawabannya itu, ngapain dicoba gitu. Iya. Padahal mencoba itu adalah suatu hal Ya, belajar. yang ya Mencoba itu betul, dan pembelajaran. betul ketika anak merasa gagal, itu ada pembelajaran nggak di situ? Ada Apa belajar apa ketika misalnya seseorang tuh gagal gitu. Ini ada satu kasus ya Mbak, kata ibunya, nak jangan kerja di luar negeri. Ini Gen Z juga umur 22 apa. Jangan kerja di luar negeri, jangan kerja di luar negeri. Kamu di sini aja dulu cari pekerjaan dan sebagainya. Ternyata anaknya pergi,
tanpa pamit, Oke. tanpa pamit. Masya Allah, semoga tidak terjadi kepada anak-anak kita yang lainnya. Semoga Allah jaga ya. Akhirnya tiba-tiba nelfon ibunya, udah di Singapura katanya. Kamu di mana nak? Kok nggak izin? Nanti kalau ada apa-apa, ada bahaya gimana? Si ibu tertulis begitu. Ya ternyata sekarang sudah sampai 7 bulanan ada di Kamboja. Ya, Ya seperti kita dengar ya, apa penjualan apa Iya, itu? human trafficking. Iya, human trafficking itu sampai dia ngirim pesan ya, seperti jangan dibalas pesan ini. Pokoknya saya beginikan, seperti diperbudak, tidak digaji dan sebagaimana, kekerasan seperti itu ya. Kalau melawan nanti disetrum dan sebagainya. Nah si anak di situ akhirnya menyesal. Pokoknya nanti kalau pulang saya akan pesantren lagi, saya akan nurut Umi, saya akan ini. Sebenarnya ya dari sebuah kegagalan ya itu ada pelajaran gitu. Tapi kita berharap tidak sampai separah itu ya. Cuman Seperti itu. ada juga ya sih ya yang kadang saya juga pernah mengalami. Kadang kita tuh keras sama anak-anak kita tuh suka takut dianggap gagal mendidik anak Iya. gitu. Apalagi kayak misalnya kita punya keluarga besar gitu. Sehingga kayak kita nggak mengizinkan anak kita berbuat kesalahan gitu. Betul. Padahal saya pernah mengalami fase itu, tapi akhirnya menyadari bahwa ya kesalahan itu kan sebuah proses pembelajaran gitu loh. Betul. Jadi ya udah, kalau emang mereka harus mengalami kesalahan, yang penting mereka berbuat salah, mereka tahu kalau itu salah dan bagaimana memperbaikinya. Iya, Masya Allah ya. Banyaklah teori-teori yang bisa kita ikuti ya dalam kita membersamai anak-anak ini. Bagaimana kita mendidik mereka lebih baik ya. Saya pernah mendengar ya, Masya Allah ada 5 langkah gitu ya, 5 langkah ketika kita proses mentarbiyah anak-anak kita ini. Yang pertama, kita harus jadi orang yang modeling, jadi model gitu ya. Oke, jadi role model. Iya, jadi role model dulu itu pertama. Karena ketika ya itu tadi seperti Maryam, kenapa dia kok mau mengikuti uminya? Karena dia melihat uminya itu sebagai sosok yang emang dia patut dia contoh. mau tidak mau anak akan mengikuti apa yang seperti kita inginkan ya tentu. Dia harus punya contoh, dan kita harus punya karakter yang kuat dalam modeling ini atau qudwah hasanah kalau dalam istilah pendidikan kita harus punya 2 nilai. Pertama nilai karakter, artinya karakter kita memang dalam modeling itu kuat, bukan hanya sekedar pencitraan ya. Kan ada anak yang menilai pencitraan, ada orang tua sama aja gitu, sehingga anak merasa kecewa gitu. Yang kedua dia punya keahlian juga, jadi dengan keahlian tersebut ya itu menjadi satu dasar untuk kuat gitu ya. Keahlian tuh dalam bidang apa? Ya misalnya si ibu punya sesuatu yang punya keilmuan, keahlian, kompetensi gitu, punya sesuatu yang bisa menjadi pegangan gitu, maka itu akan mudah diikuti atau ingin diikuti. Misalnya gini, saya ingin mengikuti Ustadzah Wiji. Ustadzah Wiji adalah inspirasi saya. Kenapa Ustadzah Wiji inspirasi saya? Karena Ustadzah Wiji itu punya karakter yang kuat. Terus dia punya sesuatu gitu, kemampuan yang saya suka mereka akan menjadikan kita inspirasi ataupun mereka mendengarkan kata-kata kita. Satu, kalau kita punya karakter yang kuat. Ya. Yang kedua ya tadi ada sesuatu yang keahlian kita yang membuat tertarik seperti itu. Dan nanti di luar itu mungkin kecenderungannya berbeda ya. Misalnya kecenderungan saya berbeda, nanti keahliannya. Misalnya Maryam dengan uminya mungkin dia akan berbeda, tapi ya dari dasar mengikuti kebaikan itulah yang menjadi modal. Jadi yang pertama adalah modeling. Yang kedua adalah mentoring. Mentoring itu berarti menjalin hubungan gitu, hubungan yang baik. Jadi bagaimana anak akan menerima nasihat kita kalau dia tidak punya hubungan baik. Dan disinilah mentoring di sini kita harus banyak menabung emosi. Tentu emosi positif gitu. Seperti misalnya si ibu nih diketahui sama anaknya dia suka memasak masakan yang disukainya terus gitu. Oh berarti kayak yang Maryam tadi bilang
kemampuan tuh nggak harus yang misalnya udah jadi guru Iya, gitu, iya, tapi iya. kayak kemampuan memasak, kemampuan menata rumah kayak gitu ya. Nah, itu dijadikan sebagai bondingnya, sebagai sehingga merekatkan hubungan. Jadi jangan kita berharap anak akan mengikuti apa yang kita ucapkan atau pikiran-pikiran yang ingin kita sampaikan kalau dia tidak punya hubungan yang baik dengan kita. Maka pastikan kita ini ada hubungan baik. Tentu hubungan baik dengan berbagai macam ya. Misalnya tadi lewat cara kita sering dengerin curhatan dia, atau sering memasakin, atau sering juga bercerita, terutama sering menyediakan waktu dan perhatian. Kalaupun tidak kita punya waktu dan perhatian, ya kita memberikan sesuatu surprise ya, misalnya di hari-hari yang spesial untuk dia kita berikan sesuatu yang istimewa, dan itu hal yang sangat-sangat penting dalam mentoring tersebut. Nah, kalau sudah seperti itu, maka selalu sediakan family time ya, dan itu hal yang sangat penting. Dan masya Allah ini jadi penelitian ya. Penelitiannya adalah ngumpul bareng keluarga, main-main, mau main apa kek gitu, yang mau main canda-candaan, mau main tebak-tebakan. Jangan yang susah-susah ya. Jangan kumpul keluarga itu nasehatin. Nah, itu anak gak bakal datang tuh kumpul keluarga tuh. Jadi kumpul keluarga itu apa? Contohnya yang enak-enak aja, apa Mbak? Makan bareng. Makan bareng. Pergi kemana santai. Pokoknya hal-hal yang menyenangkan, bukan hal yang menjadikan beban. Misalnya kalau kumpul keluarga pasti nanti dinasihatin, diceramahin, dievaluasi. Itu kita buang jauh-jauh dulu kalau pas family time. Sekarang ngumpul keluarganya di grup WA Iya kan? Kenapa di grup WA? Karena nggak mengasyikkan kalau kumpul keluarga itu. Coba kalau kumpul keluarganya, misalnya Mariam kalau kumpul keluarga maunya di mana? Maunya di pantai. Di pantai, ngapain itu? Nginep di villa kan, di pantai, terus ngapain aja tuh? Bakar-bakar, terus berenang, foto-foto gitu. Ya begitu, yang santai-santai aja, nggak usah ada pesan-pesan atau udang di balik batu. Tapi kalau itu butuh biaya, Mbak ya. Ya artinya yang simpel-simpel aja kan, yang simpel-simpel aja ya. Atau kumpul di rumah aja, ngobrol, main tebak-tebakan gitu. Itu masya Allah. Kalau dulu kita main apa tuh, monopoli ya. Iya. Atau banyak. main apa sih? Ada itu congklak atau apa, pokoknya seru-seruan saja dengan keluarga, bapak, ibu, semua anak. Dan itu waktu yang masya Allah ya, bahkan kalau suami istri itu ya penting sekali. Sama suami istri itu ngobrol macam-macam, kayak asal jangan gibah ya. Ngoyol-ngoyol nggak boleh kalau gibahin orang ya. Walaupun sama suami nggak boleh. Nah, setelah tadi adanya mentoring, tadi adanya family time, baru habis itu baru kita bisa teaching, baru kita bisa mengajar anak-anak kita. Tapi jangan kita pangkas, jangan kita loncat. Belum ada kedekatan hubungan, belum kita pernah melakukan hal-hal yang menyenangkan, kita sudah jadi sosok yang kayaknya kalau ngelihat Umi itu harus tertekan gitu atau apa gitu ya. Nah, baru yang terakhir itu kita doakan anak-anak kita gitu ya. Sehingga misalnya gini Mbak Ade, kalau kita suatu saat bersikap keras kepada anak tidak akan sakit hati. Karena apa? Tabungan emosinya plus gitu. Oh, saya sakit hati sama ibu saya. Nanti dibayar oleh memori bahwa memori indah tersebut. Jadi dia memaafkan. Dan yang paling bahaya adalah ketika hanya bersikap keras tapi tidak ada emosi-emosi yang positif, tidak diimbangi dengan hal-hal yang menyenangkan, sehingga anak taunya kita ya pemarah, anak keras dan sebagainya. Buktinya kita orang tua dulu, mungkin anak-anak orang tua kita dulu gimana, keras mungkin ya dan sebagainya. Tapi itu semua tidak menjadikan kita benci, justru kita sekarang rindu orang tua kita sekarang meninggal, kerinduannya semakin sangat karena cinta mereka walaupun tak terucap gitu ya, tapi mereka betul-betul kita tangkap kesolehannya, karakternya, teladannya dan kebersahajaannya, masya Allah luar biasa begitu. Ini diantara tahapan-tahapan yang memang kita tidak boleh pangkas dalam tadi kan modeling, mentoring, organization. Nah, organization artinya
family time gitu. Oke. Family time-nya itu harus berkumpulnya itu, dan ini family time bisa juga kita dengan anak pertama gitu. Jangan kumpul gitu bareng-bareng saja. Tadi saya habis ngisi tentang ya masalah anak-anak juga, ada yang melaporkan gimana menghadapi anak yang selengean. Selengean tuh gimana sih? Semau gue. Sama gue ya. Nggak mau diatur Iya. Kira-kira itu kenapa coba anak itu nggak mau diatur? Mungkin dia butuh perhatian lebih nggak sih? Bisa jadi juga Pasti karena itu. ada penolakan, jadi kayak udah males dibilangin gitu kan, ada juga itu Mbak Ade. Iya. Mungkin terlalu ibaratnya gini ya, seperti tadi karena ada lompatan proses Iya. teaching aja setiap hari, otomatis kan kita aja yang orang dewasa ketika Bludrep misalnya juga di teaching. Iya. kita sebenarnya dewasa aja kalau misalnya hari bilangin gitu terus tanpa ada apa gitu, contohnya nggak ada, Iya, terus betul. pendekatannya nggak ada, Hubungannya, otomatis emosinya tidak ada. hati itu menolak ya kan, itu refleks. Nah, penolakan itu yang akan mengakibatkan ya udah terserah gue aja gitu kan Mbak ya, Iya. akhirnya Dan harus dibilangin dan akhirnya. ketika keluar rumah pun dia begitu. Nah, guru ini kan tadi seorang guru ini gimana sih cara nampakkan orang yang selengean gitu? Coba lihat kita background keluarganya, apakah dia keluarga yang emang memenuhi hak-hak pengasuhan seorang anak. Oh ternyata dua-duanya sibuk, atau dia terlalu ditekan, terlalu banyak dimarahi, atau mungkin orang tua kan sibuk capek ngelihat anak berkele akhirnya marah dan sebagainya, ingin cepat selesai dan sebagainya. Nah disinilah berarti kita memahami dulu, oh anak tuh sebenarnya dia kurang kasih sayang. Nah di situ jangan kita cepat-cepat vonis ke sikapnya dulu, kita ini kan dulu Evaluasi. lihat total belakang Iya. Pendekatan. betul, kita jalin hubungan dulu. Jalin hubungan dulu terus dengan beliaunya, dengan sang anak. Jalin hubungan, anak trust kepada kita. Terus kita punya sesuatu yang menginspirasi anak tersebut. Misalnya ya bukan materi aja ya. Misalnya kebaikan kita, perhatian kita. Ini guru sering nanya, sering nyapa, sering gimana udah makan, atau ngejajanin hal yang sepele lah, misalnya apa gorengan gitu ya, intinya memberikan perhatian, terus-terusan baru kita bisa masuk itu memberikan pemahaman. Dan jangan dulu ngajarin ya, berikan pemahaman, contoh. Dan satu lagi, jangan dibanding-bandingkan seperti itu. Memang ada proses, kita harus bersabar dalam proses ini, seperti itu. Dan nggak ada kata terlambat sebenarnya. Iya, tidak ada kata terlambat. Walaupun anak kita misalnya sudah menikah, sudah berumur apa, bagi orang tua tidak ada kata terlambat. Kalau dalam surat Al-Ahqaf itu ya Mbak, ketika orang tua itu sudah beranjak melewati umurnya gitu, maka mereka berdoanya apa? Waslih li fi dzurriyyati, ya Allah perbaiki keadaan anak-anakku. Kata perbaiki berarti dia melihat anaknya gimana? kondisi yang kurang baik. Iya, Ada ataupun yang iya harus betul itu. dibenerin. Harus ada yang dibenerin, kondisi nggak baik, ataupun ingin lebih baik daripada keadaan kita. Maka waslihi fi dzurriyyati. Apa selanjutnya? Waslihi fi dzurriyyati inni tubtu ilaika. Aku bertobat kepadamu ya Allah. Wa inni minal muslimin. Aku pasrah kepadamu ya Allah. Jadi inilah praying itu ya, hal yang harus terus kita tekuni dari awal kehadiran anak kita sampai ajal menjelang, kita harus terus mendoakan anak Memang kita. tidak ada batas waktu gitu ya, Ya betul. Intinya Gen Z itu adalah suatu modal bagi kita meneruskan cita-cita besar kita, bahkan meneruskan amal kita, dan menjadi investasi jariah kita, investasi akhirat kita. Jangan pandang Gen Z itu sebagai suatu beban, tapi ini adalah suatu amanah besar yang Allah titipkan kepada mereka, kecerdasan, kemampuan, informasi dan lain sebagainya. Tinggal kita yang harus banyak belajar. Satu, kitanya yang harus banyak belajar dan jangan berhenti belajar. Yang kedua, mungkin dari awal kita memberikan pemahaman kepada mereka, apakah pemahaman yang betul atau tidak. Intinya kadang kita suka lupa di zaman yang sekarang berlomba-lomba orang dalam mengejar dunia dan sebagainya. Misalnya anak-anak kita nih
harus dileskan apa habis dari sekolahnya. Les apa biasa yang paling digandrungi? Matematika. Habis Bahasa itu les Inggris. apa? Bahasa Inggris, les apa lagi? Sains, ya. komputer ataupun apa itu banyak sekali. Sehingga ada anak ya, ada orang tua yang nganterin anak nih ke Baitul Hikmah pingin belajar ngaji. Mau hari apa Bu? Hari apa ya? Senin les ini, Selasa les ini, Rabu les Udah ini. habis waktunya. Oh bisanya hari Minggu aja, itu juga cuma jam segini. Mohon maaf kami tutup. Gitu. Sampai segitunya, dan itu bukan hanya satu. Orang tua ini mendapati anak itu juga sudah usia SD mau SMP karena harus ada ijazah apa tuh? Oh iya. Iya, pengajian sertifikat bisa ngaji untuk masuk SMP. Dia tersadar anaknya belum bisa ngaji. Nah inilah hal yang Masya Allah harus kita fahamkan. Apa sih sesungguhnya yang menjadi prioritas orang tua dalam mendidik anak? Apakah itu nanti pada akhirnya yang kita inginkan dari anak kita gitu? Setelah kita tua, setelah kita tidak mampu apa-apa, apakah memang hanya dunia saja yang akan memenuhi kesenangan kita? Tapi ternyata bukan itu. Ya, Masya Allah, saya ingin membacakan surat Ar-Ra'd ayat 17 ya. Allah memberikan perumpamaan. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Anzala minas sama'i ma'an fasalat awdiyatun biqadariha. Allah menurunkan air dari langit, maka air tersebut mengalir ke lembah-lembah menurut ukurannya. Kemudian fahtamalat sailu zabadan robia, fahtamalat sailu zabadan robia. Maka mengalirlah air di lembah-lembah menurut ukurannya, dan arus tersebut membuahkan buih yang mengambang. Kebayang nggak sih? Air yang turun ke sungai deras. Air terjun gitu ya. Air terjun atau ya air turun, air sungai. Di air sungai itu suka ada buih-buihnya nggak? Iya. Maka hati-hati, kita justru diumpamakan buih atau ilmu yang kita berikan kepada anak-anak itu adalah buih, bukan airnya. Sehingga anak-anak kita ya tadi hanya menjadi generasi buih yang akan hilang pada akhirnya begitu saja, tidak ada manfaatnya. Atau buih gimana? Terombang-ambing nggak? Iya, kadang terbawa arus terus hilang kayak gitu. Bahkan di sini Allah mengumpamakan juga, dan daripada logam yang mereka lebur dalam api untuk membuat perhiasan atau alat-alat, ada pula buihnya seperti buih arus itu. Demikianlah Allah membuat perumpamaan bagi kita, perumpamaan yang benar dan perumpamaan yang batil. Adapun buih itu akan hilang sebagaimana sesuatu yang tak ada harganya. Adapun yang memberi manfaat kepada manusia, maka ia tetap di bumi. Demikianlah Allah memberikan perumpamaan-perumpamaan. Artinya kita dalam mendidik anak, apa sih yang dibutuhkan oleh anak-anak kita? Tentu kita ingin anak kita menjadi anak yang solehah, qurrata ayun. Lalu apa pendidikan yang harus kita berikan dari awal? Tentu pendidikan adab, pendidikan dia mengenal Robnya, ya iman, mengenal nabinya, ya, apa hak-haknya kepada orang-orang beriman gitu. Nah ini fardu kifayah yang harus fardu ain gitu ya, fardu ain yang harus kita dahulukan. Jangan sampai ada juga nih udah lulus kuliah, pas dites nih, Masya Allah sangat senang orang tuanya anaknya lulus kuliah bahkan wisuda. Nah coba baca ayat kursi, ternyata nggak hafal, nangis ibunya seperti itu. Nah inilah yang mungkin harus kita evaluasi, semangat kita memberikan fasilitas yang luar biasa di lompatan teknologi ini kepada anak-anak. Ingat, ada hal prioritas yang harus kita tanamkan, kita ajarkan kepada anak-anak kita, yaitu apa? Al-Quran, hadis, mengenal Allah, mengenal Rasulnya, hak-hak kita sebagai seorang muslim. Itu justru yang pertama ya. Itu. Ya sebenarnya itu sangat terkait dengan Gen Z, sangat terkait dengan perkembangan teknologi ya Mbak ya. Ya ibaratnya kita sebuah pohon gitu, atau sebuah bangunan lah ya, atau sebuah pohon. Ketika kita pondasinya sudah kuat nih, pondasi kan keimanan tadi. Iya betul. Pondasinya harus kuat dulu. Terserah ntar anginnya mau sekencang apapun nggak bakal roboh lah gitu. Karena dia sudah punya dasar. Bahkan ketika mungkin kita menanamkan dasar itu dengan baik kepada anak kita, dia mau pergi kemanapun insya Allah ada yang dia pegang kan gitu. Iya betul itu, ada yang dia pegang. Dan mungkin anak-anak sekarang rentan apa sih? Rentan, kenapa mereka sering healing? Itu karena rentan apa? Sebenarnya pengaruh sih.
stres. Ya, stres, apa kesedihan. Coba tanya ini, Maria mungkin punya teman-teman. Kira-kira masalahnya apa itu yang Apa sih biasa yang membuat Gen Z galau? yang membuat Gen Z itu cepat galau, mudah galau itu apa, Mbak? Keresahan Gen Z itu apa? Kalau banyak belajar. Kebanyakan belajar. Atau bisa jadi itu kan tadi tuntutan orang tua yang harus belajar Harus ini itu begini. les ini itu Iya ya, kalau di luar ya. Maksud iya. ya. Jadi sebenarnya nah, tapi belajar itu sendiri kan bisa banyak media gitu loh. Ya, betul. Kamu kalau belajar lebih suka dengan media apa? Hmm, Kayak baca atau mendengarkan atau mendengarkan. lebih ke menonton. Nah, benar. Iya. Katanya Gen Z tuh begitu, lebih suka menonton daripada membaca. Mhm. Gitu. Jadi emang kita harus memfasilitasi mereka kayak Iya, gitu. betul. Kalau tadi kan Umi bilang pendidikan agama ya yang penting gitu. Sekarang ini banyak orang tua yang kayak memberikan handphone kepada anak-anaknya dari mereka kecil gitu. Alasannya biar mereka nggak gaptek, nggak ketinggalan. Sekarang saya tanya nih sama Maryam. Maryam kenal handphone di usia berapa? Kan Maryam dari kecil penghafal Quran ya. Terus kenal handphone di usia berapa? SMP. SMP. Iya. Itu pun megang handphonenya cuma sesekali doang gitu kan. Iya. Kalau Di weekend gitu ya. Sampai akhirnya sekarang udah mondok berarti udah dipegangin handphone. kalau pondok kan emang dikasih handphone yang nggak boleh pegang kan. Tapi Oh, maksudnya disimpan emang berarti. akses handphonenya. Nah, merasa gaptek nggak? Merasa ketinggalan gitu atau kok orang lain bisa ngapain Maryam nggak bisa? Iya, ngerasa sih. Merasa. Tapi itu membuat Maryam ini nggak minder gitu nggak? Enggak sih. Menurut Maryam untuk mempelajari itu kira-kira butuh waktu lama atau enggak? Misalnya biar aku bisa sama kayak mereka. Enggak, itu kayak udah tinggal dilihat-lihat aja terus gampang juga kalau Nah, artinya sebenarnya handphone itu bisa dipelajari hanya dalam waktu yang singkat aja gitu kan? Betul. Cuma kalau kita berikan di dini, belum pada waktunya efeknya, maka banyak yang waktu yang terbuang. Gitu. Ya, sehingga kan kalau di pondok mungkin dibatasi ya hari-hari tertentu. Nah, luar biasa kan arus media, arus informasi itu mengalahkan semuanya ya, sendi-sendi aturan-aturan. Maka tadi saya bilang kan lingkungan ini pengaruhnya besar. Maka karena lingkungan besar pengaruhnya, maka kita pun ya dengan anak pun harus kuat gitu ya. Ininya. Sebenarnya sih intinya hubungannya. berarti gimana kita menyikapi mereka Betul, gitu ya. Betul. Misalnya anak-anak sekarang mungkin apa sih pernah ya saya lihat video misalnya anak yang lahir tahun berapa gitu, kalau kena sedikit jedotan gitu dia cuek aja gitu. Terus ada yang kena apa sih, pernah lihat nggak sih video Iya. Terus situ nangis gitu. anak yang padahal nggak tersentuh tapi dia langsung nangis gitu. Iya. Ya sebenarnya itu ya mereka tidak biasa diajarkan dengan hal-hal yang sulit ya, dan masya Allah sebenarnya ketika mereka diberikan kesempatan untuk mandiri itu belajar kehidupan ya, seperti itu. Itu yang saya pahami ini Om. Respon yang dilakukan setiap generasi itu berbeda terhadap masalah yang sama. Iya betul. Nah itu ya betul seperti itu. Iya sih benar. Ya makanya anak sekarang mungkin kita cenderung mereka harus segera butuh healing, butuh hiburan, butuh apa? Karena daya kekuatan mereka tidak kita tempah gitu. Tapi kalau kita tempah mereka dengan kesulitan, misalnya mereka dengan kita pondokan, akhirnya dia mandiri, dia menghadapi masalah sendiri. Kalau misalnya Maryam, kalau ada masalah dengan teman, biasanya kalau di rumah kan mungkin ada uminya gitu. Kalau di pondok Maryam ada punya masalah dengan teman, apa yang dilakukan? ya paling Maryam diemin dulu. Terus Maryam biasa ungkapin sama buku gitu. Oh begitu. Nulis atau cerita sama temen deket, sahabat gitu. Kalau boleh tanya Maryam, ketika Maryam jauh dari orang tua ya, dari Umi, dari Abi itu kan belajar kemana jauh dari orang tua, itu yang Maryam rasakan banyak nggak efek positif atau
kebaikan yang Maryam terima, pembelajaran yang Maryam terima Hasil dari didikan gitu ya. dari pembelajarannya, harus belajar keluar nih jauh dari orang tua nih. Banyak banget. Masya Allah. Kayak mandiri, terus jadi bisa masak sendiri, terus ilmunya juga lebih banyak gitu. Terus kayak bisa setrika sendiri, ngelipat. Mandiri. Jadi selain ilmu dapat life skill juga, Mbak. Life skill, ya iya. sebenarnya life skill ini tanggung jawab ya pada akhirnya ya. Kita mengerjakan pekerjaan kita sendiri tuh tanggung jawab terhadap hal yang lebih besar. Mungkin sekarang kita masih harus mengerjakan pekerjaan rumah sendiri. Tapi suatu ketika pekerjaan rumah ini kita bisa delegasikan gitu ya. Mungkin Ustaz Wiji udah sibuk, udah laundry gitu kan, atau masak tinggal apa gitu pesan. Tapi Ustaz Wiji punya tanggung jawab sebagai misalnya manajer di suatu perusahaan atau di Baitul Hikmah sebagai HRD. Tapi Ustaz Wiji punya kemampuan bertanggung jawab, kemampuan mencarikan solusi-solusi. Nah sebenarnya nilai-nilai ini sih yang Ingin kita tanamkan ya, kita anak-anak tanamkan ketika anak-anak kita mandiri gitu. Maka jangan sampai kita lupa menanamkan kebiasaan keseharian, padahal itu adalah pembelajaran ya. Karena sayang kita semua anak-anak sekarang mungkin difasilitasi, mereka semuanya makan tinggal makan, pakaian tinggal make gitu ya. Boleh nggak Om ada istilah gini, kemudahan itu melemahkan itu? Bisa jadi, mungkin bisa Emang jadi iya, gitu. Emang iya benar banget. Sekarang kayak anak zaman sekarang itu tidak semua anak punya kemampuan unggah-ungguh kalau orang Jawa, Apa itu unggah-ungguh? Sopan tata santun, krama, tata Iya. krama. ketika berkomunikasi dengan orang asing. Kayak misalnya dulu zaman kita kecil, kalau kita mencari alamat, misalnya datang mau ke rumah siapa gitu ya, kita nyari alamat, kita nanya orang kan. Itu diajarin dong, misalnya naik sepeda, cuma Iya. jangan kita naik kecil naik sepeda gitu ya. Harus turun dulu. Turun Iya. dulu, Oh, gitu nanya, ya, betul. Pak maaf mau nanya rumahnya ini di mana, misalnya kayak gitu ya. Terus yang ditanya pun karena mungkin dia sering ditanya, dia belajar adabnya. Oh iya, di sebelah sana misalnya ada jembatan, habis itu belok kanan. Kadang-kadang ya udah saya anter gitu kan. Iya, Masya Zaman Allah ya. sekarang conversation seperti itu hampir tidak terjadi karena udah ada Google Map. Nah itu Gitu. betul. Ketika ada waktunya harus bertanya, ya tadi nggak ada adab kali ya. Ketika anak kita akhirnya tidak terbiasa untuk belajar melakukan itu, ketika misalnya tiba-tiba Google Map-nya mati atau misalnya internetnya apa, kan dia harus nanya. Dia bertanya dengan cara yang menurut dia Iya, benar gitu. iya. Pak, rumah Pak Joko mana ya Pak gitu. Nggak sopan banget gitu. Ya, padahal dia tidak mengalami itu ya. Udah gitu yang ditanya nggak Sama tahu, aja. nggak tahu atau di sana gitu. Betul ya, ada Mungkin ada pergeseran Iya. budaya, ada Itu- kebiasaan, itu- karakter baik ya. Ya itu Allah. benar-benar. Maka Nah, di sini lah gimana? kalau misalnya gini, saya pengen nanya apa ya? Kan kita kemarin ngebahas tentang parenting ala Rasulullah yang Iya. diajar. Seandainya misalnya kita semua nih sebelum berkeluarga belajar apa sih kayak parenting ala Rasulullah, apa yang diajarkan Quran. Sebenarnya pergeseran nilai-nilai seperti yang sekarang terjadi ini mungkin ada nggak atau bisa diminimalisir gitu nggak sih? Iya, tentu harus dimulai dari kesadaran ya. Kesadaran bahwa perjalanan kita atau langkah kita ternyata kita salah nih, harus ada keengah. Terus kemudian jangan saling menyalahkan. Misalnya kita menyalahkan Gen Z. Atau Gen Z, rese ini orang tua. Ya kalau udah begitu kan ya sudah jadi rantai setan. Tidak ada titik temu. Tidak ada gitu ya. titik temu. Makanya jangan sampai kita terus menghujat, menyalahkan tanpa kita ada satu aksi. Apa yang harus kita lakukan ya? Apakah bisa berubah lagi? Tentu dengan merekayasa ya, merekayasa hal-hal yang Masya Allah kebaikan-kebaikan itu bisa tercipta. Sebagaimana kan Rasulullah SAW itu bagaimana punya karakter yang kuat, pribadi yang mandiri, bisa melakukan suatu perjuangan yang luar biasa ya. Itu kan ibaratnya dalam tanda kutip direkayasa oleh Allah gitu ya. Allah jadikan Nabi Muhammad SAW itu lahir dalam keadaan yatim, umur 6 tahun meninggal
ibunya. 10 tahun meninggal kakeknya. Lagi zaman-zaman betul-betul butuh kepada dua sosok yang melindungi, menyayangi. Masya Allah, Allah berikan ujian, meninggal, istrinya meninggal, pamannya. Nah itu semua, Masya Allah, itu adalah modal terbesar. Maka anak-anak kita ya tidak mau, harus kita mulai dari rumah dengan cara apa? Tentu tadi dengan kebiasaan-kebiasaan, nilai-nilai di rumah yang harus kita paham apa sih nilai-nilai itu, nilai-nilai kebaikan itu apa. Maka kita harus tanamkan dalam keseharian kita, mulai dari bangun mulai dari tidur ke tidur lagi gitu. Bagaimana sih berkata dan sebagainya. Memang kita harus kerja keras di sini ya, karena anak-anak kita kan gaul dengan orang luar. Tapi mau tidak mau harus kita mulai, harus kita kerja keras, dan kita harus menyediakan waktu dengan anak-anak kita. Rasulullah kan berarti maksudnya tempaan-tempaan yang beliau alami itu luar biasa ya. Betul. Nah, kalau kita melihat begitu tuh harusnya ketika kita mendapat masalah, iya begitu. Seharusnya membuat kita itu lebih kuat dong. Nah, seperti bagaimana Rasulullah ya, semakin kuat semakin kuat. Nah itu kita menanamkan ke anak kita ini yang PR kita ini. Betul. Nah yang jadi masalah Mbak Ade, Ustazah, anak kita dapat masalah, apa langsung yang kita lakukan? Biasanya sebagai ibu yang mencintai, menyayangi anaknya, kita langsung peluk. Kita langsung, kalau bisa kita siapa yang menyayangi? Kita yang ini, kita yang handle. Kita yang handle. Maju, kita selesaikan. Kita langsung maju. Bahkan anak saya, siapa yang ngebully anak saya? Datang orang tua yang ke. Iya. Itu mungkin kesalahan orang tua yang sehingga membuat anaknya tidak bisa menjadi pribadi yang kuat. Ya. Jadi sehingga anak kita nggak boleh kena bullying, bullying ya, nggak boleh kena cacat sedikit, nggak boleh kena gesek sedikit. Padahal namanya hidup nanti ketika mereka dewasa, luar biasa perjuangan yang harus mereka hadapi. Mereka akan menjadi seorang istri, seorang suami. Mereka akan bergaul dengan masyarakat yang tidak semuanya sepaham. Kan itu mereka luar biasa ya, tantangannya. Mereka akan punya amanah-amanah besar, menjadi orang-orang yang memikul amanah seperti itu. Nah kalau kita kebiasaan tadi, anak kita udah dapat nih masalah di sekolah, tiba-tiba kita datang ke sekolah dengan rasa bangganya menolong anak kita. Ya anak kita tetap, padahal anak kita justru malu kayaknya. Iya, betul. Jadi biarkan mereka menyelesaikan masalahnya. Tentu kita dalam pantauan kita ya, dalam kita terus memperhatikan kadar-kadarnya. Jadi biarkan, intinya itu bagaimana mereka kuat, biarkan anak kita menghadapi masalah dengan sekemampuannya. PR besar orang tua seperti itu. Tadi Mbak Ade bilang kalau misalnya pendidikan ala Rasulullah, kan ibaratnya gitu, itu kita terapkan. Misal nih semua orang tua itu menerapkan pendidikan ala Rasulullah, pasti bisa minimalisir. Insya Allah itu kan wahyu dari Allah. Karena kayak jadi ada sanatnya. Ada sanatnya, betul. Iya. Ya tapi ya manusia itu tidak sempurna, maka disempurnakan dengan doa agar manusia tidak sombong, agar manusia yakin bahwa kesolehan anak ini adalah anugerah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti itu. Intinya kesimpulannya Gen Z bukan masalah. Gen Z bukan masalah. Tapi Gen Z adalah satu harapan besar. Gen Z adalah Gen Z ya disebutnya. Gen Z adalah investasi terbaik kita. Maka bagaimana kita memandang mereka, jangan sampai kita salah menyikapi, menyikapi dan salah pandang kepada mereka. Dan kalau misalnya ada yang merasa udah telat nih, anakku udah terlanjur gini, kita masih punya doa ya. Iya, masih punya doa dan tauladan. Masya Allah. Dan juga kebaikan-kebaikan. Maka tidak ada yang bisa mengalahkan selain kebaikan. Terus kita berbuat baik. Insya Allah dengan doa dan kebaikan kita, Allah akan memberikan kasih sayangnya, rahmatnya. Jangan pernah putus asa. Insya Allah. Oke. Masya Allah.